Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Hakim dari kelas Ekonomi Syariah F. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang sudah kami buat. Kami dari kelompok 2 dan ada beberapa teman kami, yaitu Arif Saifuddin dari Pacitan, Afiliani Azizah dari Madiun, Biona Cahya Syahila Pandani dari Ponorogo. Langsung saja kita ke pengertian konsumsi dalam Islam. Pengertian konsumsi menurut Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Asy-Syaibani menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan, kemudian bergegas pada kebajikan sehingga mencurahkan perhatiannya pada urusan akhiratnya adalah lebih baik bagi mereka. Dan Abu Abdillah menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Beliau juga menyatakan bahwa sifat-sifatnya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Dasar hukum perilaku konsumsi. Dalam Al-Quran, As-Surah Al-Ma'idah Al-Ayah 87 sampai 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas sehingga Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Perilaku konsumsi dalam Islam. Perilaku konsumsi dalam Islam pada dasarnya dibangun oleh dua hal, yaitu kebutuhan dan kegunaan atau kepuasan. Secara rasional, seseorang tidak akan mengonsumsi suatu barang jika ia tidak membutuhkan maupun tidak mendapatkan manfaat dari barang tersebut. Dalam teori konsumsi Islam memiliki prinsip, di antaranya yang pertama yaitu memperhatikan tujuan konsumsi. Perilaku seorang konsumsi muslim dalam mengonsumsi barang, ia tidak hanya memperhatikan nilai kepuasannya saja, melainkan juga berfungsi sebagai ibadah dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah. Yang kedua yaitu memperhatikan kaidah ilmiah. Dalam arti barang yang dikonsumsi harus memperhatikan prinsip kebersihan, seperti bernilai gizi, bebas dari kotoran maupun penyakit, dan memiliki manfaat jika dikonsumsi. Yang ketiga yaitu memperhatikan bentuk konsumsi. Bagi seorang muslim, terdapat batasan-batasan dalam mengonsumsi suatu barang. Seperti kita tidak boleh mengonsumsi bangkai, daging babi, minuman keras, dan lain-lain. Beda halnya dengan konsumsi konvensional. Kalau dalam konsumsi konvensional itu biasanya tidak ada batasan-batasan dalam mengonsumsi suatu barang. Yang keempat, sederhana atau tidak bermewah-mewah. Yang kelima, kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi. Yang keenam, konsumsi alokasi harta menurut syariat Islam. Dan yang terakhir yaitu prinsip moralitas. Prinsip moralitas di sini maksudnya yaitu tidak boleh makan dan minum secara berlebihan, tidak boleh makan dan minum sambil jalan, membuang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi contohnya. Utilitas dalam Islam. Utility secara bahasa berarti berguna atau usefulness, membantu atau helpfulness, dan menguntungkan atau advantage. Dalam konteks ekonomi, utilitas adalah kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang. Dalam ilmu ekonomi konvensional dikenal adanya hukum mengenai penurunan utilitas marginal. Hukum ini mengatakan bahwa jika seseorang mengonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang diulang-ulang, maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin menurun. Konsep ekonomi Islam tidak dapat menerima sepenuhnya perilaku konsumsi yang dilakukan ekonomi konvensional.
Dalam konsep ekonomi Islam, kita akan mendapatkan kepuasan yang maksimum jika konsumsi kita mengandung maslahah. Maslahah tersebut adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia yang paling mulia. Pengertian produksi dalam Islam. Menurut Sofyan, produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Atau dapat dikatakan produksi adalah kegiatan di mana dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga, dan juga skill. Menurut pandangan Islam, produsen yang melakukan kegiatan produksi di bawah naungan sistem ekonomi yang konvensional, mereka tidak mengenal batas-batas halal atau haram dari produksi yang mereka lakukan. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana cara menghasilkan barang sebanyak-banyaknya untuk menghasilkan kepuasan yang maksimal. Hal itu tentu tidak sesuai dengan prinsip yang dimiliki oleh ekonomi Islam, yaitu prinsip kemaslahatan. Karena demi mencari kepuasan, produsen yang di bawah naungan ekonomi konvensional, mereka mematok untuk mendapat keuntungan setinggi-tingginya dalam hal apapun. Fungsi produksi. Pada dasarnya, fungsi dari produksi adalah menambah nilai guna suatu barang atau memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun, belakang ini banyak terjadi kelangkaan faktor produksi atau kelangkaan barang produksi. Mengapa demikian? Ini terjadi karena sifat alami manusia yang tidak pernah puas akan sesuatu, sehingga mereka cenderung membeli sesuatu mengikuti hawa nafsu mereka. Yang harus kita lakukan adalah kita harus dapat membedakan mana yang kebutuhan dan juga mana yang keinginan, supaya kita tidak terjerumus dalam hawa nafsu. Analisis biaya produksi. Dalam analisis biaya produksi terdiri dari dua hal. Yang pertama, biaya jangka pendek. Dalam biaya jangka pendek ada beberapa hal. Yang pertama, biaya tetap total atau total fixed cost, yaitu biaya yang jumlahnya tidak tergantung atas banyak atau sedikitnya kuantitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, biaya variabel total atau total variable cost atau TVC, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan kuantitas produk yang dihasilkan. Yang ketiga, biaya total atau total cost atau TC, yaitu jumlah dari biaya tetap total dan juga biaya variabel total. Saya Arif Sigudin ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman. Keempat, yaitu biaya marginal atau marginal cost atau MC, yaitu berapa besar perubahan biaya total yang dikeluarkan perusahaan apabila jumlah output yang diproduksi berubah 1 unit. Kelima, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC, yaitu biaya tetap yang harus dikeluarkan setiap unit output. Keenam, biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC, yaitu biaya variabel yang dibebankan kepada setiap unit output. Ketujuh, biaya rata-rata atau average cost atau AC, yaitu biaya diproduksi yang diperhitungkan untuk setiap unit output. B, yaitu biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang memungkinkan produsen untuk mengubah jumlah semua input yang digunakan sehingga tidak ada input tetap. Produsen dapat menambahkan semua faktor produksi yang digunakannya sehingga tidak ada perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, produsen bisa memilih kombinasi input yang paling efisien untuk memperoleh biaya terendah. Yang terakhir yaitu efisiensi biaya produksi dalam skala ekonomi. Efisiensi produksi menurut kriteria ekonomi harus memenuhi salah satu dari dua kriteria berikut. 1. Minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Efisiensi produksi dilakukan dengan meminimalisasi biaya produksi dalam jumlah yang sama dilakukan dengan membandingkan antara biaya total sistem bunga dengan biaya total bagi hasil. Biaya total sistem bunga akan lebih tinggi daripada biaya total bagi hasil. 2. Optimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama. Optimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama atau dengan kata lain disebut maksimalisasi dengan menggunakan total biaya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.